Simak baik-baik hadis ini. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda, apa kata Nabi? Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Jangan dibalas. Kenapa demikian? Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin, kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda nggak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja. Insya Allah jadi penghapus dosa. Pan evaluasi diri. Nggak usah ikut caci maki. Karena Allah yang akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih? Balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Nggak usah dipikir, dia akan habis. Orang seperti itu akan habis. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, aku melihat sesuatu yang aku nggak suka, aku melihat sebuah kemungkaran, aku nggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih, dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, naudzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu nggak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Kalau kita disakiti, itu investasi akhirat. Dosa diampunkan, derajat ditinggikan, dan dia akan transfer pahalanya ke kita. Ustadz kayaknya dia nggak punya pahala, ya udah kita yang transfer dosa kita ke dia, selesai. Orang yang mencela, yang menyakiti kita, itu kan sama saja mentransfer pahalanya kepada kita. Iya nggak sih? Masih ingat hadis Muslim tentang muflis, orang yang bangkrut? Saya ingin tanya, kalau ada orang mentransfer 10 juta ke rekening antum, antum marah-marah atau antum senang? Hah? Senang. Sekarang mana yang lebih besar, pahala atau duit? Apa dua-duanya? Nggak bisa, emang paling lebih besar pahala. Kalau kita benar-benar yakin pahala lebih besar daripada duit, kenapa kita stres ketika ada orang mentransfer pahalanya untuk kita? Katanya yakin kepada hari kiamat. Harta ujian, popularitas ujian, jabatan ujian, kok ngiri? Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan Anda jangan ngiri dengan harta orang lain, karena pada hari kiamat Anda saja sudah kerepotan ketika dihisab Allah terhadap harta-harta Anda. Kok ngirin yang lain? Harta yang ada nih, yang ada pada malam ini, kalau Allah hisab kita, mungkin kita nggak bisa jawab jamaah. Mungkin kita diem, kita bengong, kita pengen nangis, dicecer terus sama Allah. Terus Anda ngiri harta orang lain. Mana akal sehat tadi? Mana logika kalau orang mendengung-dengungkan logika? Itu ujian. Mereka diuji. Mereka diuji. Mereka dikasih harta yang 9 digit, 10 digit. Itu ujian besar jamaah. Yang gampang, emang gampang apa? Ilmu itu bukan sekadar menghafal loh hadirin. Ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustadz, gaul dengan mereka, bukan. Walaupun itu penting, tapi kalau kita dekat dengan para ustadz, hadir selalu di majelis-majelisnya, aktif di sosial media, tapi kita nggak takut kepada Allah, Anda nggak punya ilmu.